Untuk acara pertama, kami mohon arahan terkait kebijakan asesmen bakat minat Pusmendik. Kepada Ibu Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Asrianti, disilakan. Terima kasih Mbak Farah, Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bertemu di siang hari ini. Semoga Bapak Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kami siang hari ini akan menyampaikan tentang asesmen bakat minat yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari sosialisasi kami sebelumnya. Namun untuk memastikan lagi kami sampaikan tentang asesmen bakat minat ini pada siang hari ini. Bapak Ibu, asesmen bakat minat ini sifatnya adalah pelayanan. Artinya kami Kemdikbudristek memberi fasilitasi pelayanan khususnya untuk peserta didik kelas 9 ya, SMP, MTS, jadi kelas 9 sederajat. Ini bersifatnya tidak wajib Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kita berikan untuk membantu siswa-siswa anak-anak kita agar sejak awal mereka sudah berpikir, mereka sudah melakukan refleksi sebenarnya saya ini bakat minatnya di mana ya, apa potensi saya apa, kemudian kira-kira nanti saya akan mengambil program studi apa, karir saya seperti apa. Nah, dalam rangka inilah Kemdikbudristek mengadakan asesmen bakat minat. Asesmen bakat minat ini memang program baru di Kemdikbudristek, tetapi sebenarnya asesmen bakat minat atau tes bakat minat ini bukan suatu hal yang baru di dunia psikologi, di dunia bimbingan konseling ya, karena ini sudah dilakukan sejak lama, terutama sejak adanya profesi psikolog, sarjana psikologi. Biasanya Bapak Ibu ini dilakukan oleh psikolog melalui biro konsultasi. Jadi kalau dulu mungkin sampai sekarang beberapa sekolah, sebagian sekolah meminta bantuan jasa psikolog untuk melakukan asesmen bakat minat ya. Dan orang tua yang sudah memahami tentang hal ini biasanya juga mengirimkan anak-anaknya ke biro konsultasi psikologi untuk mendapatkan informasi ya. Jadi asesmen bakat minat ini hanya salah satu upaya Bapak Ibu untuk memperoleh informasi tentang bakat minat. Sebenarnya dari observasi, dari pengamatan sehari-hari, kita juga bisa mengetahui apakah misalnya seorang anak bakatnya di seni, seorang anak bakatnya di motorik, misalnya olahraga, atau yang bersifat akademik, misalnya matematika atau sains. Sebenarnya dari pengamatan sehari-hari itu juga bisa ya. Tetapi kita ingin memberikan informasi yang lebih komprehensif, karena itu asesmen bakat minat ini kita lakukan, kita laksanakan. Nah, berbeda dengan asesmen nasional, laporannya ini adalah di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi meskipun anak-anak mengisi atau mengerjakan tes ya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah mengisi instrumen survei lingkungan belajar, tetapi tidak ada laporan untuk masing-masing individu. Jadi kita tidak akan menemukan untuk AN, hasil AN untuk siswa A atau hasil AN untuk siswa B, itu tidak akan ada. Karena untuk asesmen nasional laporannya di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini berbeda. Asesmen bakat minat ini adalah laporannya tingkat individu. Artinya setiap anak yang mengikuti asesmen bakat minat akan memperoleh laporan atas nama masing-masing, ya. Jadi masing-masing anak biasanya mempunyai bakat minat yang berbeda-beda. Nah, ini sangat penting untuk
seperti tadi kami sampaikan bahwa sejak awal mereka sadar, oh ternyata saya dengan teman saya itu tidak sama. Yang sering kita amati Bapak Ibu bahwa kadang-kadang ketika memilih program studi, misalnya ketika kuliah atau bahkan ketika dulu ya, ketika masih ada peminatan program studi di SMA misalnya, kadang-kadang sebagian itu memilih karena dipandang suatu jurusan itu lebih bergengsi ya. Jadi atau memilih program studi kuliah di perguruan tinggi itu karena dipandang lebih hebat atau karena sebagian besar teman-teman memilih suatu jurusan. Padahal belum tentu sesuai dengan potensi atau bakat minat masing-masing. Nah, kita tidak ingin bahwa anak-anak menghabiskan waktu ya, kemudian juga berkorban melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuai dengan bakat minat mereka, karena mereka yang nanti belajar atau bekerja yang tidak sesuai dengan bakat minatnya mungkin akan mengalami hambatan yang lebih besar daripada mereka yang sesuai dengan bakat minatnya. Jadi kita ingin menghindari ini. Jadi asesmen bakat minat ini juga sejalan dengan kebijakan atau program Kemdikbudristek lainnya, misalnya kurikulum merdeka ya. Jadi siswa boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Dan juga di seleksi transformasi, seleksi masuk perguruan tinggi, itu bakat minat juga diberikan porsi yang sangat besar. Jadi artinya bahwa kementerian ini sangat mendorong masing-masing anak dapat berkembang, dapat mengaktualisasi dirinya sesuai dengan bakat minatnya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau anak-anak memperoleh laporan hasil bakat minat ini mohon tidak dipandang sebagai sesuatu yang final, sesuatu yang mutlak yang harus diikuti. Ini tidak ya. Jadi karena minat itu sangat bisa berubah. Ya. Jadi karena kalau mendapat informasi tambahan, kalau mendapat wawasan, minat seseorang akan tumbuh. Apalagi kalau melihat adanya contoh-contoh role model, itu mungkin mereka menjadi minatnya lebih tinggi. Sementara bakat ini sifatnya memang lebih agak menetap gitu ya. Jadi misalnya seseorang yang bakat bahasanya tinggi itu sudah kelihatan gitu ya. Jadi akan mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa misalnya. Atau mereka yang punya bakat seni itu akan mudah untuk mendalami seni. Sementara mereka yang tidak berbakat untuk mencapai hal yang mungkin standar itu melalui upaya yang luar biasa. Tetapi bukan berarti bahwa tidak mungkin ya, jadi bisa saja mencapai, tetapi upaya yang dilakukan itu harus luar biasa bila bakatnya tidak menunjang, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, juga bahwa laporan ini sebagai informasi, jadi kami tidak berharap bahwa ini menjadikan satu-satunya patokan gitu ya, dan kami juga tidak berharap bahwa ini digunakan untuk alat seleksi misalnya. Ada yang bertanya apakah ini nanti bisa digunakan alat seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Nah, ini tidak ya. Jadi kami harapkan ini sebagai bahan refleksi untuk siswa yang digunakan juga untuk pertimbangan orang tua, kemudian guru BK, bimbingan konseling untuk mengarahkan anak ya. Karena ketepatan dari laporan ini juga sangat ditentukan oleh keseriusan dan kejujuran dari anak-anak ketika mengerjakan ya. Jadi kalau minat itu sangat bisa bisa berubah. Dan karena itu perlu betul-betul untuk sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Kami berharap upaya ini, asesmen bakat minat ini dapat membantu kita dalam upaya kita
untuk menghasilkan peserta atau generasi penerus kita yang nanti bisa produktif di dunia kehidupan, di dunia kerja, yang dapat berkontribusi, yang juga bahagia, sejahtera, yang nanti akan menyumbang untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat, dan Indonesia yang dibanggakan. Ini harapan kami, Bapak Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan asesmen bakat minat bulan depan berjalan lancar, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama Bapak Ibu semua. Tadi saya lupa menyebut Bapak Ibu dari perwakilan dari Kanwil, Kantor Kemenak, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan, dan mungkin juga ada adik-adik semua. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua, dan kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas arahannya, Bu Yanti. Kami sangat senang sekali apabila Ibu berkenan mendampingi kami hingga selesai. Namun apabila Ibu ada agenda lain, kami mempersilakan apabila akan meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih Mbak Farah, Bapak Ibu semua pamit. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang ada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui YouTube streaming, saatnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang petunjuk teknis layanan asesmen bakat minat. Kepada Ibu Nurbaiti Astuti, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, baik di lingkungan Kemendikbudristek maupun di lingkungan Kemenak, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube streaming. Saya sangat mengapresiasi atas antusiasme Bapak Ibu semua sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Bapak Ibu, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Asrijanti selaku Kapus dari Pusat Asesmen Pendidikan, kami mempunyai satu produk yaitu adalah ABM, itu asesmen bakat minat. Jadi pada siang hari ini akan saya jelaskan terkait apa itu ABM, bagaimana mekanismenya, dan juga mungkin pendaftarannya, sekaligus apa saja juga yang perlu dipersiapkan oleh pihak dari Dinas Provinsi, dari Dinas Kota Kabupaten, dan juga Satuan Pendidikan. Nah, sekaligus saya ingin mengajak untuk kita bersinergi bersama karena program yang skala nasional ini akan berjalan dengan lancar tanpa dengan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai. Ya. Jadi ABM ini adalah asesmen yang berskala nasional ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami sudah melaksanakan ABM ini di tahun 2023, namun masih piloting di 3 provinsi. Nah, di tahun ini kami sangat sangat menantikan sekali karena ini adalah tahun ABM ini akan kami sosialisasikan, akan kami laksanakan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Next. Ya, jadi sebelumnya apa itu ABM? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar, namun ada juga yang baru mendengar. Jadi ABM ini adalah asesmen, kepanjangannya adalah asesmen bakat minat. Jadi bakat dan minat itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Bakat ini adalah potensi bawaan. Jadi bagaimana individu itu dengan potensi tersebut apakah mudah cepat menguasai pengetahuan atau juga keterampilan tertentu. Nah, bakat ini cenderung sifatnya menetap.
dan bisa berkembang Bapak Ibu apabila mendapatkan stimulasi yang tepat dari lingkungan. Jadi harapannya nanti ketika anak mengetahui bakatnya, lingkungan sekitar anak seperti mungkin orang tua, guru itu bisa memberikan stimulasi yang sesuai dengan bakatnya sehingga siswa itu memiliki potensi yang unggul seperti itu. Nah, kemudian minat. Minat ini adalah lebih ke ketertarikan. Individu ini suka apa gitu. Terus dia peduli dengan apa, itu bisa dilihat. Atau keinginannya ke arah mana seperti itu. Ataupun juga yang lebih observable gitu, yang lebih bisa dilihat, minat itu dapat dilihat dari siswa ini mungkin banyak melibatkan diri di kegiatan apa gitu. Bapak Ibu mungkin bisa mengobservasi siswanya gitu, ketika ada siswanya yang melibatkan diri di bidang tertentu bisa jadi dia memiliki minat di bidang tersebut. Nah, kemudian ABM ini mengukur bakat dan minat tadi. Bakat sendiri terdiri dari bidang-bidang khusus, yaitu ada aspek verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan juga klerikal. Nah, kemudian selain dari aspek tadi juga berfungsi untuk mengetahui minatnya. Jadi selain ada tes bakat juga ada minat di dalamnya untuk mengukur ketertarikan pada jenis kegiatan atau bidang pekerjaan tertentu seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, jadi karena ini adalah Zoom yang kedua ya di sesi siang. Banyak pertanyaan di sesi yang pagi tadi, manfaatnya apa seperti itu. Jadi manfaat dari ABM ini mampu memprediksi kemampuan dari individu jika diberikan kesempatan melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin secara konkretnya, karena ini untuk siswa SMP, jadi nanti siswa akan lebih mudah untuk memetakan cocok di jurusan apa gitu. Kalau siswa akan ke SMK, mungkin juga jadi lebih mudah untuk melihat SMK-nya jurusan apa. Kalau dia mau ke SMA, itu juga akan lebih mudah melihat untuk ke SMA ini lebih ke jurusan IPA atau IPS mungkin ya. Atau ketika dia akan melanjutkan kuliah, nanti kuliahnya jurusan apa, seperti itu. Nah, kemudian juga ruang lingkupnya ditawarkan untuk siswa SMP dan juga MTS, SMPK, SMPTK, dan MWP kelas 9 di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini jadwal dan ketentuan pelaksanaan ABM. Jadi Bapak Ibu, kami menyediakan 10 hari dalam pelaksanaan layanan ABM ini. Dalam 10 hari itu dari tanggal 19 sampai 23, jadi dari hari Senin sampai Jumat, dilanjutkan di minggu berikutnya tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret. Jadi kalau diawali di tanggal 19 Februari 2024, diakhiri di tanggal 1 Maret 2024, seperti itu. Kemudian mekanismenya pelaksanaan ABM ini tidak bersifat wajib ya Bapak Ibu, karena sifatnya adalah layanan, tapi kami mohon Bapak Ibu memberikan motivasi mungkin ke siswanya atau diharapkan mengikuti semua mungkin ya, karena lebih kita lihat kebermanfaatannya untuk siswa itu sendiri seperti itu. Kemudian dilaksanakan hanya dengan metode online, mandiri, dan tidak dapat menumpang dengan satuan pendidikan lain. Ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan AN ya Bapak Ibu ya. Karena ini juga seperti yang saya sebutkan tadi sifatnya layanan, jadi kami memberikan istilahnya batasan, metodenya hanya online, mandiri, dan juga tidak dapat menumpang. Nah, tempatnya adalah di satuan pendidikan, SMP, MTS, dan lainnya seperti itu. Next. Ini mekanisme secara detailnya Bapak Ibu di satuan pendidikan nanti dilakukan seperti apa. Jadi selama 10 hari tadi waktu pelaksanaan ABM dibuka dari jam 8 waktu setempat. Durasinya dalam pengerjaan dalam satu paket tes itu 2 jam 30 menit. Seperti itu. Biasanya ada pertanyaan, persiapan apa yang diperlukan untuk siswanya Bapak Ibu gitu kan ya. Sebenarnya tidak perlu persiapan untuk belajar mata pelajaran atau seperti ujian gitu ya. Tapi mungkin dimotivasi siswanya untuk
lebih ke persiapan secara fisik dan juga mentalnya, karena selama 2 jam mengerjakan pasti butuh fokus. Jadi di awal mungkin pastikan siswa fit gitu ya, kondisinya fit dan juga siap melaksanakan asesmen seperti itu. Nah, kemudian mekanisme yang kedua, satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan dari 10 hari tersebut. Tadi juga ada pertanyaan, apakah hanya 1 hari di antara 10 hari? Bapak Ibu bisa mengatur hari, jadi bisa lebih dari 1 hari juga, asalkan masih dalam waktu rentang tersebut, dari 10 hari yang dijadwalkan. Seperti itu. Dan juga disesuaikan dengan jumlah siswa, jumlah perangkat komputer, dan juga kapasitas ruang. Nah, kemudian tempatnya itu dilaksanakan di laboratorium komputer atau tempat lain yang bisa difungsikan sebagai ruang asesmen, misal memakai ruang kelas atau ruang lainnya yang sekiranya bisa digunakan. Nah, kemudian juga ketika misal fasilitas komputer kurang gitu kan dari jumlah siswa yang akan mengikuti ABM, bisa menggunakan tambahan laptop pribadi ataupun menggunakan milik guru seperti itu untuk mungkin lebih memudahkan supaya lebih siswanya jadi lebih bisa banyak yang ikut di hari tersebut seperti itu. Next. Selanjutnya mekanisme pendaftaran, Bapak Ibu, secara lebih detail nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Ini saya sekilas saja ya. Jadi satuan pendidikan bisa mengakses laman ABM. Lamannya sebagai berikut: https pusmendik.kemdikbud.go.id/ABM. Nah, menggunakan username ANBK dan password yang defaultnya ya, username ANBK plus tanda bintang. Nah, setelah itu mendaftar pada menu pendaftaran dengan caranya mengisi form kesiapan mengikuti ABM. Dilanjut mencetak, menandatangani, dan juga mengunggah surat kesiapan ke laman ABM. Setelah itu data siswa diimport dari laman PD Data, kemudian memberi tanda ya atau tidak, sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Next. Nah, pembiayaan Bapak Ibu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Pusmendik tidak memberi dan tidak menarik biaya apapun kepada satuan pendidikan. Jadi kami istilahnya memberikan layanan ini secara gratis, namun biaya penyelenggaraan di satuan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, ada pembiayaan khusus untuk tim teknis, ini dalam bentuk honor bulanan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manajemen kesekretariatan asesmen skala nasional di bulan Februari dan Maret, 2 tim teknis provinsi dan juga 2 tim teknis kota atau kabupaten. Next. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan? Jadi yang paling ada 6 komponen. Yang pertama adalah ruang laboratorium komputer atau ruang kelas atau ruang lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Kemudian yang kedua adalah komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 atau macOS. Kemudian komputer klien dengan OS yang sama, jumlahnya sesuai dengan jumlah peserta dan juga sesi yang didaftarkan. Komputer dengan kamera berfungsi ini sifatnya opsional. Ketika memang tidak ada kamera, tidak masalah. Kemudian yang terpenting koneksi jaringan Bapak Ibu itu harus stabil, minimal 16 Mbps per 20 klien. Nah, satuan pendidikan juga diharapkan menetapkan penanggung jawab, teknisi, proktor, dan pengawas ujian saat pelaksanaan ABM seperti itu. Next. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan dari layanan ABM ini Bapak Ibu perlu bantuan dan sinergi bersama. Selain dari kami, pemerintah pusat ini adalah Pusmendik, kami juga mohon dukungan dari pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan.
Jadi kalau dari kami Pusmendik, pemerintah pusat di sini adalah Pusmendik, kami menyiapkan sistem pelaksanaan ABM yang kredibel untuk memperoleh informasi yang valid terkait ada juknis ABM. Nanti ini bisa diunduh di laman ABM, instrumen pendataan aplikasi untuk ABM, implementasinya dan juga analisis serta pelaporan. Nah, untuk pemerintah daerah, untuk dari tim teknis provinsi dan juga kota kabupaten, kami mohon Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi, memastikan pelaksanaan ABM ini berjalan lancar. Jadi selain sosialisasi di platform ini, mungkin Bapak Ibu di luar ini bisa membantu kami untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut supaya satuan pendidikan atau siswa lebih paham terkait ABM ini. Kemudian mohon disiapkan sarana prasarana, menetapkan tim teknis dan juga membantu saat penanganan masalah selama pelaksanaan ABM. Nah, kemudian satuan pendidikan melakukan persiapan dalam melaksanakan ABM dengan penyiapan komputer dan jaringan, penyiapan proktor, teknis pengawas, dan penanggung jawab, kemudian mengakses laman ABM secara berkala supaya mendapatkan informasi dan pengumuman, dan juga mencetak laporan hasil ABM yang itu dapat diunduh dari laman ABM. Nah, seperti yang disampaikan tadi, laporan hasil ini bersifat individual, jadi jangan lupa Bapak Ibu mencetaknya ya, kemudian membagikan ke siswa sehingga siswa dapat memanfaatkan hasil dari ABM tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab pelaksana ABM di satuan pendidikan. Jadi tadi salah satu tugas dari satuan pendidikan adalah menetapkan penanggung jawab, proktor, teknisi, dan juga pengawas. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah lebih paham ya, mempunyai tugas yang berbeda-beda. Penanggung jawab di sini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan. Kemudian kalau proktor itu wajib sebelum pelaksanaan dimohon mempelajari manual aplikasi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Manual ini dapat diunduh juga di laman ABM. Kemudian melakukan simulasi dilakukan tanpa siswa karena tujuannya untuk mengecek dari kesiapan aplikasi. Kemudian menjalankan aplikasi proktor ABM saat hari pelaksanaan ABM seperti itu. Kemudian kalau teknisi menyiapkan sarana prasarana komputer bersama proktor, kemudian memastikan jaringan internet berjalan stabil saat pelaksanaan ABM, kemudian juga melakukan perbaikan atau penggantian alat atau komputer yang mengalami kerusakan selama ABM berlangsung. Kemudian untuk pengawas ini bertanggung jawab untuk mengawasi maksimal 20 siswa. Di sini kenapa kami tuliskan 20 siswa? Supaya Bapak Ibu fokus gitu ya, 20 siswa ini benar-benar mengerjakan soal ABM sesuai dengan standar. Kemudian memastikan semua peserta mengerjakan ABM sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan juga melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab ini dapat Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di Juknis ABM yang juga akan kami upload di laman ABM. Jadi nanti bisa dibaca ulang ya Bapak Ibu ya. Secara detail kami tuliskan semuanya di situ. Nah, dan yang terpenting dari semua komponen tadi adalah menandatangani fakta integritas. Jadi karena kami sangat mengharapkan integritas dari Bapak Ibu selama pelaksanaan ABM berlangsung. Dan tidak boleh mendokumentasikan dan menyebarkan soal ABM melalui media apapun. Jadi soal yang kami kembangkan ini sifatnya rahasia. Ketika sudah tersebar itu akan menjadi tidak valid lagi. Nanti siswa akan mengerjakan soal
yang bisa jadi sudah dia pelajari sebelumnya, sehingga hasil yang didapatkan tidak benar-benar menggambarkan kemampuan dirinya, seperti itu. Next. Nah, ini secara detail komponen dari ABM, jumlah soal dan juga waktu pelaksanaan. ABM terdiri dari yang pertama nanti soal-soal tes bakat, 160 soal itu selama 120 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tes minat, itu ada 108 soal selama 30 menit. Nah, nanti khusus untuk subtes memori, Bapak Ibu, peserta tidak boleh menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Jadi di awal dipersilahkan atau disiapkan kertas buram dan alat tulis. Namun ketika memasuki soal memori, karena sifatnya adalah ingatan, jadi tidak diperbolehkan siswa menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Nanti khawatir mereka mencatat ya, sehingga hasilnya nanti tidak valid. Nah, oleh karena itu, pengawas memastikan peserta untuk mengumpulkan alat tulis dan kertas buram sebelum memulai tes memori. Nah, akan ada jeda tes selama 3 menit yang menandakan bahwa tes memori akan dimulai. Jadi selama 3 menit itu Bapak Ibu pengawas bisa memastikan kalau alat tulis dan kertas buram siswa itu sudah dikumpulkan. Seperti itu. Next. Nah, ini sekarang prosedur penanganan masalah umum. Harapannya pelaksanaan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang memang di pertengahan pelaksanaannya ada terjadi gangguan teknis. Jadi ini kami tuliskan bagaimana prosedur penanganannya jika terkait ada gangguan atau hambatan yang terjadi. Nah, ketika terjadi gangguan teknis yang menyebabkan ABM itu terhenti, diharapkan menunggu terlebih dahulu hingga permasalahan teknis berhasil diselesaikan. Nah, apabila permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan, jadi sudah login tapi tidak ada hambatan di pertengahan pelaksanaan ABM, maka pelaksanaan ABM di satuan pendidikan pada hari tersebut dianggap selesai. Nah, kemudian poin yang kedua, apabila terjadi hambatan gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan tidak dapat terlaksana sama sekali, ini dalam artian dari awal sebelum login itu tidak bisa karena mengalami hambatan, maka ABM dapat dilaksanakan di hari lain. Yang terpenting tetap dijadwal dalam rentang 10 hari yang kami sediakan. Nah, kemudian ketika hambatan gangguan teknis terjadi, Bapak Ibu bisa melaporkan melalui tiket bantuan pada laman ABM. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih paham ya terkait penggunaan dari tiket bantuan ini. Kemudian ini kami sebutkan hambatan gangguan teknis yang dimaksud antara lain bencana alam, listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan juga sebagainya. Nah, apabila terdapat kendala teknis terkait penggunaan aplikasi, kalau lebih spesifik kendala teknisnya terkait aplikasi, silahkan cek kembali manual aplikasi tadi yang saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu Proktor bisa lebih memahami terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, sehingga ketika ada kendala lebih terkait dengan penggunaan aplikasi, bisa lebih sigap dalam menanganinya, seperti itu. Next. Ya, Bapak Ibu, ini contoh laporan individu yang akan didapatkan oleh siswa. Jadi di halaman pertama ini adalah hasil asesmen bakat, halaman kedua adalah minat, hasil asesmen minat. Ya, yang hasil asesmen bakat ini nanti kita fokuskan ketika proses pembacaannya atau pemaknaannya dilihat 3 aspek yang tertinggi. Kalau minat juga seperti itu, hampir sama ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru BK atau guru yang mungkin berkepentingan yang lebih paham memahaminya dapat bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ke siswa. Kami juga mempunyai panduan pemaknaan.
Next. Kami sudah membuatkan panduan pemaknaan hasil dari ABM ini, Bapak Ibu. Ini juga dapat diunduh melalui laman ABM. Jadi ketika nanti sudah dapat hasilnya, kok masih kebingungan, ini cara bacanya gimana? Nah, semuanya sudah kami tuangkan di dalam panduan berikut, seperti itu. Next. Ini timeline dari pelaksanaan ABM. Supaya lebih jelas, ada 9 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama, sosialisasi dan pengumuman ABM ini dimulai di hari ini ya. Tadi ada sesi pagi dan juga ada sesi siang pada saat ini. Nah, kemudian pendaftaran Bapak Ibu ini sudah bisa dimulai dari hari ini sampai dengan 3 Februari 2024. Nah, nanti dapat dilihat dalam petunjuk teknis sekali lagi yang dapat diunduh di laman ABM. Selain itu, di tanggal yang sama, di rentang tanggal yang sama antara tanggal 23 Januari sampai 9 Februari itu dapat dilakukan pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal, kemudian pengisian data panitia pelaksana satuan pendidikan dan juga fakta integritas. Seperti itu. Nah, untuk di tanggal 15 sampai 16 Februari itu dimulai simulasi aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran tadi, di tanggal 15 sampai 16 Bapak Ibu bisa mulai simulasi aplikasi. Nah, ini hanya prokter dan teknisi, tidak melibatkan siswa karena masih simulasi. Nah, saat itu juga di tanggal tersebut juga dipersiapkan perlengkapan ujian, kelengkapan asesmen ya, mungkin di sini bahasanya. Itu seperti kartu login, daftar hadir, berita acara pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, di 10 hari yang kami jadwalkan, tanggal 19 sampai 23 Februari, dan juga 26 Februari sampai 1 Maret 2024. Nah, kemudian setelah itu adalah mengunggah kelengkapan ujian. Ini setelah selesai pelaksanaan di satuan pendidikan. Di tanggal 19 Februari sampai dengan 1 Maret. Jadi tadi ya, fakta integritas, berita acara itu mohon diunggah di antara jadwal berikut. Harapannya sebelum 1 Maret sudah kelengkapannya sudah diunduh semuanya, seperti itu. Nah, di tanggal 11 Maret ini hasil akan diumumkan dan dapat diunduh dari laman ABM. Hasil ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang bersifat individual nanti diberikan ke siswa seperti itu. Next. Oke. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti akan ada sesi diskusi, jadi mohon disimpan terlebih dahulu. Terima kasih atas atensinya. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Farah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Baiti. Penjelasan yang cukup lengkap dan semoga sudah ini ya Bapak Ibu ya, jelas gitu ya. Nanti bisa diperjelas melalui pertanyaan yang akan kami buka sesinya setelah semua narasumber menyampaikan materinya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penjelasan tentang simulasi pendaftaran. Kepada Bapak Rohimat Nuryana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan paparan terkait dengan mekanisme pendaftaran untuk satuan pendidikan dan peserta asesmen bakat minat. Baik, jadi untuk pelaksanaan ABM ini seperti biasa, sama seperti halnya pelaksanaan ANBK, itu ada satu web yang menjadi media komunikasi, baik itu untuk tim teknis maupun untuk prokter di satuan pendidikan. Tapi sebelum ke situ mungkin saya akan mungkin menjelaskan terlebih dahulu ya
terkait dengan sumber data untuk pelaksanaan asesmen bakat minat ini. Untuk sumber datanya itu sendiri itu sama seperti pelaksanaan ANBK, mungkin hanya langkahnya saja yang diringkas ya. Jadi tidak ada beberapa langkah seperti ANBK. Jadi hanya dari Dapodik ataupun EMIS itu sebagai sumber datanya. Nanti Bapak Ibu proktor di satuan pendidikan, mungkin saat ini Dapodiknya sudah dibuka ya, Bapak Ibu sedang memperbarui data di Dapodik ataupun EMIS. Kemudian nanti kita mengambilnya seperti biasa. Jadi dari Dapodik EMIS di Perpal dulu, kemudian masuk ke PD Data, kemudian baru masuk ke laman ABM. Nah, baru nanti di laman ABM itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada tarik biodata peserta. Kemudian ada pendaftaran satuan pendidikan, yaitu untuk melengkapi data infrastrukturnya. Kemudian pendaftaran peserta, pengaturan ruang, jadwal, dan administrasi pelaksanaan. Dan yang terakhir nanti ada pencetakan laporan hasil. Kemudian untuk alamatnya nanti ada di pusmendik.kemdikbud.go.id/ABM. Ya, nanti di halaman itu ada nanti username dan password yang harus dimasukkan. Kemudian nanti di bagian bawah ada petunjuk teknis yang bisa Bapak Ibu download sebelum login. Kemudian untuk link ke laman yang tahun sebelumnya juga ada di halaman login seperti itu. Nah, untuk format username dan passwordnya itu menggunakan username dan password ANBK untuk satuan pendidikan. Untuk tim teknis menggunakan format seperti ini. Jadi nanti depannya ABM, kemudian belakangnya kode wilayahnya masing-masing, ditambahkan bintang untuk passwordnya seperti itu. Nah, untuk satuan pendidikan menggunakan username ANBK dengan passwordnya nanti ditambah bintang. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke laman ABM-nya. Jadi lamannya nanti seperti ini. Setelah login, yang pertama sama di bagian depan nanti ada laman untuk pengumuman ya. Nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan di sini di laman pengumuman ini. Kemudian nanti sebelah kanannya disediakan download berkas untuk mengunduh berkas-berkas pendukung. Contohnya materi presentasi, manual, kemudian eksambro nanti disimpan di download berkas. Kemudian selanjutnya nanti satuan pendidikan mendaftarkan diri di menu pendaftaran sekolah. Nah, di sini nanti diminta melengkapi beberapa data, tapi ini sudah secara default diambil dari ANBK ya datanya. Jadi mungkin sudah ada yang terisi seperti itu, tapi nanti harus mencantumkan target peserta untuk tingkat akhirnya ada berapa. Kemudian nanti setelah semuanya diisi, nanti Bapak Ibu dari satuan pendidikan harus menceklis bersedia mengikuti asesmen bakat minat. Baru setelah itu bisa mencetak surat kesiapan yang tadi sudah disampaikan seperti ada di petunjuk teknis gitu. Ini contohnya nanti dicetak kemudian ditandatangani, baru setelah itu diupload. Jadi langkahnya seperti itu untuk mendaftarkan satuan pendidikannya itu baru sampai satuan pendidikannya. Nah, setelah itu nanti dari tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi bisa melihat rekapnya satuan pendidikan mana saja yang sudah mendaftar. Nanti bisa dipilih di menu status pendaftaran. Ini contohnya seperti ini, nanti bisa difilter siapa saja yang sudah mendaftar. Ini kemudian setelah itu baru nanti satuan pendidikan melengkapi data lainnya. Yang pertama nanti melengkapi data fakta integritas. Ini yang diisi nanti penanggung jawab, kemudian proktor, kemudian pengawas seperti itu. Nah, setelah melengkapi data ini baru bisa mencetak fakta integritas. Contohnya seperti ini. Nanti fakta integritas dicetak, kemudian ditandatangani,
kemudian di upload lagi di laman ABM seperti biasa. Nah, setelah mengisi data di fakta integritas dan mencetaknya, nanti langsung mengisi data ruang, gitu. Nanti data ruang yang diisi hanya nama ruangnya, kemudian jumlah klien yang ada di ruang itu. Karena kan ini pelaksanaannya online ya, jadi pelaksanaannya online, jadi tidak memerlukan pengaturan yang lebih rinci seperti semi online. Jadi cukup mendaftarkan nama ruangnya, kemudian jumlah klien yang ada di ruangan tersebut, ya. Baru setelah mendaftarkan ruangnya, nanti bisa mendaftarkan pesertanya. Nah, untuk mendaftarkan peserta, kalau misalnya belum muncul data pesertanya, itu Bapak Ibu bisa klik tarik biodata. Misalnya, kalaupun ada perubahan, itu juga bisa diklik ulang, nanti tidak akan mempengaruhi data pendaftaran yang sudah diedit, seperti itu. Jadi tinggal diklik tarik biodata, nanti biodatanya akan otomatis masuk dan tidak mempengaruhi data yang sebelumnya sudah diisi, seperti itu. Nah, untuk mendaftarkan pesertanya, itu bisa di checklist ya, di bagian pesertanya. Contohnya seperti ini, atau di checklist semua seperti ya. Kemudian klik edit. Kemudian di sini tinggal dipilih keikutsertaannya ya atau tidak. Kemudian ditempatkan di ruang mana dan dipilih jadwalnya tanggal berapa. Karena di sini kan disediakan 10 hari pelaksanaan. Jadi nanti tinggal dipilih salah satu tanggal pelaksanaan. Baru nanti klik simpan. Dia akan otomatis seperti ini. Nah, setelah mendaftarkan peserta, nanti Bapak Ibu bisa mengecek kelengkapan datanya. Di menu selanjutnya itu ada cek kelengkapan data. Nah, kalau sudah lengkap nanti akan ditandai seperti ini ya, di status warnanya hijau, checklist. Tapi kalau misalnya belum lengkap, nanti di status warnanya merah, silang, nanti ada keterangan bagian mana yang belum diisi. Contohnya seperti ini ruang dan jadwalnya belum diisi. Baru yang selanjutnya itu untuk pengadministrasian tes seperti biasa, nanti ada kartu login, kemudian ada daftar hadir ya, ada berita acara pelaksanaan. Itu seperti biasa langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mengadministrasikan tes, sama seperti di ANBK. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk merekap kelengkapan data satuan pendidikan, nanti tim teknis bisa melihat di menu rekap. Jadi di sini bisa melihat siapa aja yang sekolah mana saja yang sudah daftar, kemudian apakah sudah menarik pesertanya atau belum, sudah mendaftarkan pesertanya atau belum. Kemudian sudah nanti bisa melihat statusnya. Kemudian bisa melihat juga rekapnya. Misalnya hari pertama berapa orang, hari kedua berapa orang gitu ya, hari ketiga berapa orang gitu. Nanti ini bisa dilihat oleh satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada menu layanan pengaduan. Jadi kalau misalnya terjadi masalah pada saat pelaksanaan, Bapak Ibu nanti bisa melaporkan di layanan pengaduan. Nanti akan bisa ditanggapi baik itu oleh tim teknis kabupaten, provinsi, maupun tim teknis dari pusat, seperti itu. Nanti berjenjang. Dan menu terakhir di sini di laman yang tahun ini belum ada, karena itu akan muncul setelah pelaksanaan. Tapi mungkin saya akan tunjukkan satu menu yang ada di laman ABM tahun sebelumnya, yaitu laporan. Ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti ada menu laporan. Nah, untuk laporan ini untuk mencetak hasil laporan peserta ABM gitu. Setelah keluar hasil, nanti untuk mencetaknya di laman ini. Untuk mencetaknya tinggal checklist di bagian pesertanya, bisa satu-satu atau bisa langsung semua. Nanti tinggal langsung klik cetak atau bisa langsung di tombol cetak yang ada di sebelah kanan. Jadi bisa dua cara, tinggal klik cetak, nanti otomatis akan muncul profilnya peserta tersebut ya. Ini contoh hasil ABM
tahun 2023 di 3 provinsi piloting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme pendaftaran satuan pendidikan dan peserta ABM. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Bapak Ibu, apabila belum jelas untuk materi, kemudian nanti untuk petunjuk teknis dapat diunduh melalui laman ABM. Kalau untuk materi bisa diunduh mulai hari besok ya, tanggal 24 Januari 2024. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penjelasan tentang simulasi aplikasi. Kepada Ibu Bimbi, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang masih mengikuti sosialisasi ini. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai aplikasi yang akan digunakan pada pelaksanaan ABM pada bulan Februari ini. Jadi ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, yaitu adanya komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 dan juga komputer peserta dengan OS minimal Windows 7 ataupun Chromebook bisa digunakan. Lalu tentu saja ada koneksi jaringan internet yang stabil. Pada dasarnya pelaksanaan ABM ini menggunakan Exambro yang sama dengan pelaksanaan ANBK. Jadi jika Exam browsernya sudah terpasang di perangkat komputer, Exambro-nya ini bisa digunakan kembali dan melakukan patching saat dijalankan. Tetapi jika memang belum ada di perangkat komputer, bisa di-download nanti Exam browsernya dan juga Proctor browsernya, serta manual penggunaan aplikasi juga bisa di-download di laman ABM. Untuk username dan password peserta itu dapat diunduh di laman ABM juga oleh satuan pendidikan setelah mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti ABM. Setelah login berhasil, mohon dilengkapi biodata peserta, lalu memasukkan token yang nanti diperoleh dari Proctor melalui Proctor browser. Oke, akan dalam satu rangkaian asesmen akan ada 15 subtest yang akan dikerjakan oleh peserta. 14 subtest untuk asesmen bakat dan 1 subtest untuk asesmen minat. Waktu yang dibutuhkan untuk satu rangkaian tes kira-kira sekitar 2 jam 30 menit. Pada setiap subtest memiliki cara pengerjaan, alokasi waktu, dan juga jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi, diharapkan peserta membaca dengan cermat cara pengerjaan dan juga alokasi waktunya di setiap subtest. Untuk subtest pertama, yaitu ada analogi verbal. Di sini ada waktu pengerjaannya yaitu sekitar 5 menit dengan jumlah soal 10 soal. Setiap perpindahan subtest akan muncul konfirmasi apakah benar akan melanjutkan ke subtest berikutnya. Itu karena setelah berpindah ke subtest berikutnya, peserta tidak dapat kembali ke subtest sebelumnya. Dan saat pindah ke subtest berikutnya, itu tidak lagi dibutuhkan token, jadi bisa langsung mengerjakan ke subtest berikutnya. Kita sudah masuk ke subtest kedua, yaitu pemahaman bacaan, dengan alokasi waktu sekitar 10 menit dengan soal yang akan diberikan yaitu 10 soal. Subtest berikutnya yaitu subtest kuantitatif deret bilangan. Pada subtest ini, peserta diizinkan untuk menggunakan kertas buram untuk mempermudah peserta menjawab soal. Oke, kita masuk ke subtest berikutnya, yaitu perbandingan kuantitatif. Ini juga alokasi waktunya sekitar 10 menit dengan 10 soal.
Subtes berikutnya yaitu tabel dan grafik. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 12 menit dengan jumlah soal sekitar 10 soal. Lalu kita masuk ke subtes berikutnya yaitu subtes analitis. Di sini alokasi waktunya itu 12 soal dan juga 12 menit, dengan soal 8 soal. Subtes berikutnya yaitu ada klasifikasi figural. Di sini dengan alokasi waktunya 6 menit dengan jumlah soalnya 10 soal. Subtes berikutnya yaitu analogi figural. Di sini alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya sekitar 10 menit dengan jumlah soalnya kira-kira 10 soal. Subtes berikutnya yaitu rotasi 3D dengan waktu pengerjaan 10 menit dengan soal kira-kira 8 soal. Subtes berikutnya yaitu pola, di mana alokasi waktunya 10 menit dengan soal yang disajikan 6 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes mekanik, di mana alokasi waktu pengerjaannya sekitar 10 menit dengan jumlah soal juga 10 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes melengkapi kalimat, di mana alokasi waktunya itu sekitar 5 menit dengan jumlah soal 10 soal. Subtes berikutnya yaitu pemahaman bacaan, di mana alokasi waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 5 menit dengan jumlah soal sebanyak 30 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes memori. Subtes memori ini memang cukup berbeda dengan subtes yang lainnya, di mana sebelum memulai subtes memori ini akan muncul peringatan yang menginstruksikan kepada peserta untuk mengumpulkan kertas buram dan juga alat tulis kepada pengawas. Jadi perlu dicermati oleh para pengawas nanti untuk mengingatkan peserta mengenai pengumpulan kertas buram ini. Pada saat memulai subtes memori, peserta harus menekan tombol play pada gambar. Lalu gambar akan muncul selama 5 detik. Peserta nanti diminta mengingat angka atau huruf yang tertera pada gambar, lalu menjawab pertanyaan setelahnya. Sebelum memulai subtes memori, memang ada waktu jeda sekitar beberapa detik. Ini untuk memungkinkan siswa untuk mengumpulkan dulu kertas buram dan alat tulisnya kepada pengawas. Ya, tampilan seperti ini. Ini ada tombol play pada gambar. Nanti gambarnya akan muncul selama 5 detik. Peserta diminta untuk mengingat apa yang ada di dalam gambar itu, angka dan hurufnya, lalu mengerjakan soal setelahnya. Waktu pengerjaan soal memori ini adalah 5 menit dengan jumlah soal 20 soal. Lalu subtes yang terakhir yaitu subtes minat, di mana alokasi waktunya itu 30 menit dan sekitar 108 pertanyaan. Memang terlihat banyak, tetapi pertanyaan ini hanya berkaitan dengan minat siswanya. Jadi saya rasa cukup mudah untuk menjawabnya, karena itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Setelah mengisi semua asesmen minat, berarti rangkaian asesmen telah selesai. Lalu siswa nanti bisa mendapat hasil asesmen ini dengan mendownloadnya di laman ABM. Untuk jadwalnya seperti tadi dijelaskan di Juknis itu pada tanggal 11 Maret insya Allah akan ada hasilnya di laman ABM. Baik, saya rasa itu saja untuk aplikasi pelaksanaan ABM dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.